Engkaulah Raja, berdaudlah atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, amin. Berdaudlah atas hidupku, ku berserah penuh. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami, Engkaulah kemuliaan kami yang hadir di tengah-tengah ibadah kami. Biarlah kami boleh menerima berkat dari Engkau, dan kami akan mengalami suatu keobahan dari hari ke hari untuk menjadi sama dengan Engkau Tuhan, sempurna dan tidak bercacat. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat darah-Mu yang sudah menguduskan kami. Terima kasih untuk bilur-bilur Tuhan yang menyehatkan kami, menyembuhkan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan hadir untuk menyampaikan pesan-pesan yang baik di akhir zaman ini Tuhan, di dekat kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami siapkan hati kami dalam nama Yesus Kristus. Berfirmanlah. Amin. Bersama istri saya sampaikan shalom. Tuhan Yesus memberkati kita di hari yang memang udara tidak bersahabat, hujan dari pagi. Tapi saudara yang hadir adalah orang-orang yang diberikan kemenangan oleh Tuhan untuk menerima berkat. Hari ini saya akan berbicara tentang jangan suam-suam kuku. Ya. Jangan suam-suam kuku. Kita berada di hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Sudah di ambang pintu. Jangan suam-suam kuku. Jangan seperti jemaat Laodikia, ya, yang mengalami keadaan suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Mari bersama baca Wahyu 3 ayat 14 sampai ayat selanjutnya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, Ya. inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Ya. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ya. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku.
Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Puji Tuhan. Nah, jemaat Laodikia, ini suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Ya, karena itu kata Tuhan, aku mau muntahkan. Kalau saudara makan, kemudian saudara rasa tidak enak, lalu dimuntahkan. Apakah kira-kira kita ambil lagi makanan itu kasih masuk di mulut? Tidak. Pasti makanan itu dibuang. Karena tidak enak, tidak cocok selera, dibuang. Tidak mungkin diambil. Hati-hati di akhir zaman. Di zaman yang sekarang ini. Jangan sampai kita merasa kita masih Kristen, masih pergi ke ibadah, masih melayani, masih berkhotbah, tapi Tuhan sudah buang kita sebetulnya. Karena kita tidak menyadari apa yang kurang dari saya. Kita melayani tidak dengan api daripada Tuhan. Suam kuku. Ibadah suam kuku. Tidak bergairah, tidak menyembah dengan benar, tidak memuji Tuhan dengan benar. Jadi kita mesti meneliti, memeriksa hidup kita. Tidak usah memeriksa orang lain, periksa diri sendiri. Apa saya masih penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan kasih? Karena orang yang suam-suam, tidak panas, tidak dingin, tidak penuh Roh Kudus. Kalau ada api Roh Kudus, pasti orang itu tidak suam-suam kuku. Tidak panas, tidak dingin. Itu keadaan di mana orang itu sebenarnya sudah jatuh. Tidak ada apinya lagi. Api Pentakosta yang dulu menyala, sekarang sudah tidak menyala. Hati-hati, firman Tuhan menginginkan kita introspeksi diri. Sebab kita berada di penghujung zaman. Akhir dari akhir zaman segera akan tiba dan selesai. Itu berarti Tuhan datang kembali. Laodikia adalah salah satu kota metropolitan kuno di Asia Kecil. Sekarang itu Turki. Ya, saudara tahu Turki? Nah, saudara pernah ke Turki? Di sana mayoritas apa? Bukan lagi orang Kristen. Ya, jadi berhati-hati kita. Kalau saya baca dari ayat 14, tolong dibaca sekali lagi dengan baik. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Ya. Inilah firman dari Amin. Amin itu artinya pasti. Inilah firman dari kepastian. Amin. Dalam bahasa Ibrani itu amin itu artinya pasti. Punya kepastian. Artinya inilah kebenaran yang sesungguhnya. Ya. Saksi yang setia dan benar. Siapa itu? Kristus. Amin itu kepastian. Amin di sini digunakan untuk nama Kristus. Di dalam Kristus itu ada kepastian. Jadi jangan sampai bimbang, ragu, ya. Kemudian kita beralih ke hal yang lain sehingga Kristus itu bukanlah kepastian hidup, keselamatan, melainkan hal-hal yang lain. Inilah orang yang menjadi dingin, tidak panas, tidak suam-suam kuku. Berhati-hati, ya. Sedangkan Kristus itu adalah ya dan amin.
Bukan ya dan tidak, tapi satu kepastian. Kata Rasul Paulus dalam Korintus. Kristus itu adalah ya, atau baca ya, 2 Korintus 1 ayat 19 dan 20. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, Ya, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, ya. tetapi sebaliknya, di dalam Dia hanya ada ya. Nah, jadi dalam Kristus, berita tentang Kristus, firman Tuhan itu di dalam Dia hanya adalah ya, bukan sekali ya dan tidak. Itu bimbang, panas dan dingin. Terus, Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Kristus itu adalah ya bagi semua janji Allah. Itu satu kepastian. Saudara tidak usah ragukan Alkitab saudara. Asal saudara baca, saudara lakukan, saudara dengar, saudara lakukan, melihat bahwa betul-betul Kristus Yesus itu adalah satu kepastian. Tidak ada ya dan tidak ada tidak. Tidak ada panas dan tidak ada dingin. Ya, Yesus itu adalah amin, artinya pasti. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Ya, dan Dia akan datang kembali pada kali kedua. Kita harus katakan amin. Ya, puji Tuhan. Ya. Kenapa jemaat Laodikia itu menjadi panas tidak, dingin tidak, suam-suam, kuku? Karena mereka itu kelimpahan materi. Oh, mereka ini kaya. Apa salah menjadi orang kaya? Diberkati? Tidak. Tapi kalau oleh karena kekayaan dan orang beralih kepada kekayaan itu, atau dia merasa sombong sudah kaya. Saya sudah diberkati sekarang. Saya jadi orang terkenal. Saya sudah banyak uang. Nah itu bahaya. Kesombongan inilah membuat Laodikia menjadi suam kuku. Tidak lagi panas, tidak lagi dingin. Hati-hati dengan kemakmuran. Tuhan mau kita makmur, tapi hati-hati. Itu beban. Kalau saudara diberkati kekayaan, itu beban. Jangan pikir saya mau jadi orang kaya, saya mau diberkati banyak. Itu beban. Banyak orang saya lihat berubah. Dulu biasa, tahu-tahu sudah jadi orang kaya, lupa. Nah ini bahayanya, lalu kemudian jadi suam, sombong. Kenapa? Sebab orang yang punya ketergantungan kepada Allah menjadi kurang. Dia beralih kepada ketergantungan apa yang dia miliki. Demikian juga ilmu. Kalau saudara sekolah tinggi sampai S1, S2, S3, S4 kalau ada. Hati-hati juga. Ya, hati-hati. Itu bisa membuat kita menjadi orang yang lebih bergantung kepada apa yang kita punya daripada kepada Allah. Mari selalu ingat, kita lahir tidak ada apa-apa. Telanjang. Dan mari kita ingat selalu bahwa kita kembali telanjang. Tidak ada apa-apa. Masih baik kembali itu pakai pakaian. Yang perempuan dikasih pengantin bajunya, yang laki-laki dikasih lengkap dengan jas dan dasinya. Tapi kembali kepada tanah. Nggak ada apa-apanya manusia untuk sombong. Nggak ada apa-apanya manusia dengan mengejar materi lebih daripada mengejar Tuhan.
Materi tidak menyelamatkan saudara. Ingat baik-baik ini, garis bawah. Ya, jadi kemakmuran materinya Laodikia ini menjadikan dia sombong. Akhirnya apa? Suam kuku. Tidak seperti dulu lagi melayani. Tidak seperti dulu lagi bergairah untuk ibadah. Tidak seperti dulu lagi mendengar firman Allah. Lebih banyak dia mengolah firman bukan dengan roh hatinya, dengan pikirannya. Dia tidak bisa menangkap isi hati Tuhan. Dia tidak mau disaingi. Kalau hamba Tuhan itu bersaksi atau orang itu bersaksi atau hamba itu sombong itu. Seringkali kita lupa ketika kita menghakimi orang sombong, itu sombongnya banyak lebih arah kepada kita. Coba saudara begini, tunjuk. Ini 3, 1, 2, 3 jari. Tunjuk balik. Kalau kita mengatai orang sombong, kita lebih sombong. Kita tidak mau disaingi. Ya, hati-hati. Kesombongan karena materi banyak. Lalu kemudian tidak lagi bergantung pada Allah. Banyak saya lihat pun dokter-dokter, minta maaf dokter-dokter, ketika kita baru mulai, kita mulai praktek, kita mulai melayani, saya menyaksikan itu, ya, dan saya pun sendiri mengalami itu. Ketika belum punya pasien, masih kurang, tidak ada. Nah, dokter itu begitu rendah hati, layani seorang pasien sekian, cerita dengan serius, menghibur, menyenangkan, memeriksa dengan baik. Nah, ketika dia sudah berhasil, sudah banyak pasien, wah, ini mulai dia marah-marahi pasiennya. Iya dah, tidak seperti dulu. Lah, kecenderungan ini ada pada semua manusia. Saudara jangan pikir pendeta tidak bisa seperti itu. Bisa. Ya, waktu belum apa-apa, waduh, rendah hati, terus sujud sama Tuhan. Sekali sudah diberkati, wah, lupa dia. Itu manusia. Bersyukur ada firman Tuhan menasihati kita, mengingatkan kita, menegur kita. Hati-hati, ya, kemakmuran inilah membuat buta. Coba dibaca ayat 17 dari Wahyu 3. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Ya. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Ya. Maka aku menasihatkan engkau, Ya. supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, Ya. agar engkau menjadi kaya, Ya. dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Terus. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, Ya. supaya engkau dapat melihat. Jadi bagi Tuhan kemakmuran kekayaan jasmani itu bukan apa-apa. Karena dia berkata kepada Laodikia, ya, engkau miskin, buta, telanjang. Ya, miskin, buta. Jadi kalau kita banyak bisa menggunakan ini, menggunakan itu, puji Tuhan. Ya, tapi itu kekayaan bukan apa-apa di mata Tuhan. Tuhan memberikan kita kepercayaan ini untuk apa? Pakai untuk kemuliaan Dia. Bukan pakai untuk aku, untukku.
pakai untuk Dia. Segala kemuliaan ini dari Engkau Tuhan, bagi Engkau. Bukan Tuhan berkati saya, sudah semua saya punya ini. Nah, inilah orang yang tidak panas, tidak dingin nanti rohaninya. Ya. Suam-suam kuku, buta. Padahal Laodikia ini salah satu kemakmurannya juga terkenalnya di bidang kedokteran, kesehatan. Ya. Kedokteran kesehatan itu juga bagian daripada penghasil kekayaan, yaitu salep mata. Salep mata dari Laodikia sangat terkenal. Tapi walaupun dia bisa buat salep mata, dia tetap dianggap buta sama Tuhan. Jadi di sana ada industri, ada perbankan, ada kesehatan, ya termasuk itu kedokteran, ilmu sana. Tapi Tuhan bilang apa? Buta, telanjang, miskin, malang. Karena kesombongan membuat kita di hadapan Tuhan telanjang. Jadi kalau saudara diberkati oleh Tuhan, banyak materi, ingat itu beban. Beban. Ya, jangan semua sudah berubah. Jangan, ya. Sini dokter-dokter yang baru-baru, kalau sudah nanti banyak pasien, terima kasih Tuhan. Setiap pasien yang datang akan kudoakan dulu, kuandalkan Engkau, baru aku mengobati. Saudara akan jadi good. Ya, Tuhan tolong kita ya. Ya. Nah, salep mata ini banyak orang dapat keuntungan dari salep mata Laodikia. Tapi Tuhan bilang tetap buta. Coba. Tuhan mau kita beli salep mata dari Dia. Apa salep mata dari Dia? Roh Kudus yang mencelikkan mata, sehingga kita bisa melihat keadaan kita, bisa lihat keadaan dunia sekarang, bisa lihat gelora dunia. Bisa melihat apa yang terjadi di dunia sekarang dengan kacamata Alkitab, firman Tuhan. Tidak semua orang membaca Alkitab ini bisa membaca. Mungkin dia bisa baca hurufiahnya, tapi dia tidak bisa baca isinya. Apa isinya? Itulah yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita. Maunya Tuhan lewat ungkapan firman yang dibukakan Tuhan lewat Roh Kudus. Nah, kalau orang panas tidak, dingin tidak, maka ini adalah orang yang suam-suam kuku, telanjang. Saudara hati-hati dengan kemakmuran. Ini zaman orang semua mau makmur. Loh, ini zaman materialistis. Akhir zaman kata Alkitab, semua orang mencintai uang, menjadi hamba uang. Loh, materialistis. Sehingga banyak orang menyimpang dari iman. Buta dia. Padahal tidak ada apa-apanya. Sebagaimana aku datang telanjang, pergi juga telanjang. Ilmu yang banyak yang diisi otak kita, ya, itu cuma otak sebesar kepalan tangan saudara. Nih, otak. Kalau orang itu selesai mati di dunia, ini menjadi tanah. Ilmu yang tinggi itu tanah. Itu digunakan sesaat untuk menolong, bukan untuk menjadi kaya, lalu suam-suam kuku. Ingat itu baik-baik. Ya,
Salep mata tidak berguna bagi orang yang dianggap buta oleh Tuhan. Mari kita beli salep matanya Tuhan. Roh Kudus tolong, jangan tinggalkan saya. Biar Roh Kudus menginsafkan saya akan setiap salahku. Biar Roh Kudus yang menyatakan salah saya, apa salah saya. Ya. Ayat 18 tolong dibaca Wahyu 3. Maka aku menasihatkan engkau, Ya. supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Emas daripadaku yang sudah dimurnikan. Ya, terus. Agar engkau menjadi kaya, Ya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, ya. agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Ya, jadi banyak orang di akhir zaman tidak punya lagi Roh Kudus. Sementara akhir zaman justru Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus 2 kali lipat. Itu supaya kita ini bisa terbang ke angkasa. Nanti di sana ada pertemuan di udara. Pesta kawin anak domba. Di mana di sana ada kumpulan meriah anak-anak sulung yang namanya ada di dalam kitab kehidupan. Saudara, penting nama itu ada di kitab kehidupan. Baptisan air saya dicatat di registrasi di gereja. Jangan anggap remeh surat baptisan. Oh, perlu itu, perlu. Nanti saudara, pernah orang di sini kaum muda saya baptis. Nanti dia mau merit, dia mau menikah, dia datang cari kartu baptisan. Ambil fotomu, tempel, simpan. Itu tidak digunakan masuk surga, tidak. Tapi digunakan, tapi dari situ saudara menghargai, aduh saya sudah dibaptis. Dibaptis dalam kematian bersama Tuhan, bangkit dengan hidup baru. Dan terus dibaharui, dan dipenuhi Roh Kudus. Kalau saudara tidak dipenuhi Roh Kudus, bisa kembali ke hidup lama. Seperti anjing kembali ke muntah. Babi dikasih mandi, apapun dia akan kembali ke kubangan. Banyak orang sesudah dibaptis jatuh lagi dalam dosa. Kenapa? Sebab dia tidak langsungkan dengan dipenuhi Roh Kudus. Dia tidak langsungkan lagi terus dalam pendalaman Alkitab, memahami 66 kitab. Firman itu menjaga kita agar kita tidak jatuh. Makanya perlu firman, pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Perlu menjadi kesaksian bahwa saya sudah diubah Tuhan. Bukan mulut kita yang bilang saya mau berubah, kita sudah dirubah. Hidup kita yang bicara. Lebih banyak dari suara. Kemudian hadir dalam pujian dan penyembahan. Kerinduan kita selalu mau menyembah, memuji, adakan waktu. Itu nanti sampai ke tirai robek, makin hari makin penyangkalan diri kita, penyangkalan sampai sempurna seperti Kristus. Itu panggilan gereja. Nah sekarang pertanyaan, kalau saudara sudah dibaptis lalu jatuh dalam dosa, pendeta tolong baptis lagi saya. Tidak. Kalau saudara sudah dibaptis, jatuh dalam dosa, datang pada Tuhan, ampuni saya, penyesalan sungguh-sungguh, dan saya tidak mau lagi Tuhan. Nah sekarang diperlukan apa? Baptisan air firman. Ya seperti air mengalir di hidupku. Itu firman, kasih mandi kita.
Setiap kali dengar firman, kasih mandi saya Tuhan, kasih mandi, bersihkan saya. Firman sekarang harus menyucikan kita. Yang suka mau enak-enak saja. Saudara-saudara, kalau sakit Tuhan tolong sembuh, sehat langsung. Gampang sekali. Saudara-saudara, tidak punya doa, nanti Tuhan kasih doa di kantong banyak. Jangan susah, Tuhan itu pelihara, ku tahu dia pelihara. Kalau cuma sampai di situ, orang Kristen nanti jadi seperti Laodikia, suam-suam kuku. Jadi kalau sudah dibaptis, kalau saudara belajar tabernakal, dari halaman, itu berbicara percaya, bertobat, lahir baru, baptisan air, baptisan Roh Kudus, pintu kemah, masuk ke dalam lebih jauh. Lebih dalam lagi, ku rindu kau Tuhan. Lebih dalam, lebih dalam. Menemukan meja roti, 6 tumpuk roti, 6 tumpuk roti. Apa itu roti? Roti hidup. 6 tumpuk, 66 kitab dalam Alkitab. Pelajari. Di bawahnya ada semacam piring dari emas, tempat menyimpan itu roti yang disusung. 66. Itu hati kita. Harus jadi seperti piring emas, di mana setiap kata firman bukan ditolak, bukan dikritik, bukan tidak diterima, tapi diterima, disimpan. Ini bagaikan harta yang tersimpan dalam bejana tanah liat. Itu harta yang sesungguhnya. Bukan materi yang banyak dari pabrik, dari industri, dari perbankan, dari kesehatan yang dimiliki oleh Laodikia. Tapi harta yang terindah itu bejana tanah liatku ini menampung. Apa itu? Setiap kata firman Allah adalah kekayaan. Tidak ada orang bisa ambil. Siapa bisa curi dari saya? Kalau firman itu di dalam hati saya, disimpan, dihargai di dalam tanah hati yang suci. Makanya ada piring emas murni, baru taruh 6 tumpuk roti. 6 tumpuk roti. Di atasnya ada bara kemenyan yang menyala, harum. Firman itu mengharumkan hidup kita. 66 kitab. Baca, belajar, jangan tersinggung. Yang kita mau dengar manis-manis, terus manis-manis. Kapan kita dewasa? Nah, jadi kesaksian dilakukan, orang lihat hasilnya, bukan omong. Lalu kita menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Dan masih menyembah asal-asalan. Kebaktian kaum muda jam 4, jam 5 selesai, setengah 6 pulang pesiar. Tapi sekarang saya lihat kemajuan, ada latihan musik, saya lihat setengah 7 belum pulang. Oh bagus. Dia ada kemajuan. Sungguh dipercaya, sungguh-sungguh taati, lakukan dengan baik dan setia. Dulu saya untuk melayani kaum muda saja saya berpuasa. Untuk kaum muda saja. Ada beban di hati. Jangan diserahkan tugas. Jam 4, jam 5 bayar semua. Jam 5 setengah, oh pasiar sudah jalan-jalan. Kaum muda, pakailah masa mudamu. Ya, menangkan jiwa-jiwa muda. Punya beban di hati. Saya mau lanjut. Walaupun jemaat Laodikia keadaannya sedemikian parah. Parah. Nggak ada Roh Kudus lagi. Sudah mau dimuntah. Bayangkan kalau sudah sampai dimuntah makanan itu, masa diambil makan? Tidak mungkin. Kalau Tuhan yang buang kita,
Aduh, kalau manusia buang, tidak ada masalah. Tapi jangan Tuhan yang buang. Tidak akan diambil lagi. Ya, serah. Itu sebabnya jemaat ini walaupun sudah sedemikian parah, Tuhan bilang kebuta, telanjang, ya, tidak ada rohaninya lagi. Karena materi yang banyak, gayanya sudah beda, jalannya pun sudah beda. Tuhan bilang apa? Ku kasihi engkau, karena itu ku hajar. Ayat 19. Tolong baca baik-baik. Jangan salah paham dengan teguran, dengan hajaran. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Barang siapa ku kasihi. Wah. Keadaan kita kadang-kadang seperti jemaat ini, tapi Tuhan mengasihi kita. Kalau kita masih mau ditegur, kalau kita masih mau dihajar. Coba baca ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Ya. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Lihat, aku berdiri di muka pintu. Kasihan. Jangan buat Tuhan keluar. Ini jemaat materi yang jadi nomor satu. Tuhannya sudah keluar. Karena sekarang Tuhan tuh di muka pintu. Berarti di luar. Di luar pintu. Ini keberhasilan, jabatan, kedudukan, kekayaan, itu membuat Yesus keluar. Tapi Yesus mengasihi. Dia ketuk pintu. Buka pintu, dengar, buka pintu. Aku tegur kamu dan ku hajar. Paling banyak manusia tidak suka ditegur. Siapa suka ditegur? Orang yang tegur kita itu mengasihi kita. Kalau Tuhan itu menegur kita, kita dikasihi. Kalau kita dipukul ayah kita, itu dikasihi. Kalau orang itu sudah tidak dipukul, tidak ditegur, tidak diapain lagi, silakan buat saja apa, itu berarti orang itu sudah tidak disayang. Jadi kalau saudara masih dengar teguran, nasihat, hajaran, itu tanda Tuhan masih mengasihi kita. Jangan salah paham, salah ngerti. Siapa Ayub? Ayub adalah orang yang paling takut kepada Tuhan. Siapa Ayub? Adalah orang yang paling suci di hadapan Tuhan. Saleh, soleh hidupnya. Sesoleh-solehnya Ayub masih tidak soleh. Masih ada banyak kekurangannya, sehingga Tuhan izinkan iblis ayo gocoh dia. Mula-mula andalannya mungkin, kekayaannya habis. Kebanggaannya, anak-anaknya mati, habis. Apa yang dibawa Ayub? Ketergantungannya pada Tuhan tetap. Terpujilah Tuhan, dengan telanjang aku datang, telanjang aku pergi. Sujud. Istrinya bilang, hei, kutukilah dirimu, kutukilah Allah, matilah, bunuh diri. Baik, istri begini tidak menolong. Ya, Tuhan memberi kita istri untuk menolong, bukan untuk menjatuhkan seperti Hawa. Dengar baik-baik saudara. Jadilah bijaksana dan menjadilah orang yang pintar, punya pengetahuan. Ini ada di sekolah manapun tidak.
cuma ada di dalam Tuhan. Ya. Nah, Ayub dia bilang apa? Berbahagia orang yang ditegur Allah. Kok enak ya, berbahagialah ditegur. Coba saya tegur kamu. Bahagia tidak? Enggak lah. Parah lah, tersinggung lah. Sekarang saya diremehkan lah. Enggak. Itu saudara yang selalu mengatakan, kalau diremehkan, itu sombongnya masih ada. Hati-hati ya. Saya diremehkan. Jasa-jasa saya diremehkan. Nah, seizin Tuhan, mari introspeksi diri. Apa yang salah, yang kurang? Itu orang rendah hati. Duduk di atas tebu, Ayub. Ternyata aku salah Tuhan. Lalu Ayub memperbaiki dirinya. Lalu dia mengatakan, siapakah Allah yang lebih besar dari segalanya? Lalu dia mengampuni teman-temannya. Dia memperbaiki. Dia pulihkan. Tapi Ayub berkata, berbahagia orang yang ditegur. Ya, Ayub pasal yang ke 5 ayat 17 dan 18. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sesungguhnya itu artinya benar-benar demikianlah adanya. Sesungguhnya berbahagia orang apa? Yang ditegur Allah. Masa ya? Saudara bahagia kalau ditegur Allah? Ditegur firman Tuhan? Atau saudara senang bahagia kalau saya kasih uang? Gimana Nokal? Mana lebih senang? Saya kasih 5 juta Nokal daripada saya tegur. Saya mana yang lebih senang? Jujur dah. Ya. Ini Ayub bilang apa? Berbahagia orang yang ditegur. Bukan hanya berbahagia, sesungguhnya, sebenar-benarnya. Saya menangis kalau duduk di gereja. Pada waktu dulu saya digembalakan, saya tidak mengalami apa-apa, tidak mengalami teguran, tidak mengalami sesuatu. Saya pulang hampa, saya menangis, Tuhan kenapa saya tidak dinyatakan salah, saya ditegur. Coba dibaca sekali lagi ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Ya, terus Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Teguran, didikan, nasihat, terus. Karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Ya, jadi teguran itu melukai, tapi membalut. Ya. Jangan lupa didikan. Pengajaran itu baik. Teguran. Tapi kalau tidak dididik, tidak ada gunanya. Pengajaran harus ditambah pendidikan. Saudara, nasihati anak, tegur anak, mungkin dihajar, tapi harus pendidikan. Baru anak itu jadi baik. Banyak orang tidak tahu pentingnya dididik. Makanya Tuhan bilang dalam Amsal, didiklah anakmu selagi masih muda, selagi masih balita, dari umur 3, 4, didik. Dan terlalu disayang, nanti saudara menyesal. Ya. Nyatakan salahnya, pukul, perbaiki hidupnya. Itu didikan. Salah. Sama orang tua tidak boleh jawab begitu ya. Gitu. Kalau dimarahi atau dipanggil, kalau dia sudah marah, sama orang tua jawabnya apa? Datangnya ngomong gitu. Nah, salah. Didik dia. Tidak boleh. Nah, banyak orang tua kurang. Saya sangat bersyukur masa lalu saya, orang tua saya mendidik dengan baik. Dididik loh. Bicara sama orang tua, bahasanya beda dengan bicara sama sesama.
Ya. Terus saya di Koloni Makassar, kalau sama teman manggil saya, oh iya, kenapa? Oh iya, nanti ya, iya. Sama orang tua enggak bisa. Ada bahasanya. Oh beda kan? Jom. Oi mak, oi pak. Coba. Duduk sama orang tua beda. Kita boleh angkat kaki. Didikan. Ya. Orang tua datang, kita duduk. Dia berdiri, menaruh hormat. Itu didikan. Ini panggil. Johnny. Nah, dengar, asik dia. HP-nya, waduh, gadget. Johnny, apa? Tunggulah sebentar. Di sini tidak ada yang begitu lah. Ada. Dia orang tua tidak boleh seperti itu, didik. Ambil HP-nya. Mulai sekarang tidak boleh pegang HP. Itu didikan namanya. Mau dibegitu, anakmu, aduh, terlalu sayang itu anak ini, aduh, terlalu sayang. Salah didik. Tak kalau papa lagi istirahat, pulang sekolah tidak ada suara. Itu apa? Jarum kalau ting kasih jatuh paku gitu, bunyi. Dia tidur. Papa saya lagi istirahat siang. Kita pulang sekolah, tidak rame-rame. Dulu kita pulang sekolah 12:30. Kalau hari Jumat jam 11. Sekarang pulang sore, entah sama saja kualitasnya apa. Coba, kalau saudara datang ke rumah seorang yang melayani engkau, seorang tua, seorang yang hormati, kamu naik di mobil, dia datang keluar, sampai keluar di pinggir mobil, turun. Kong kita ini anak muda, turun, saudara. Sapa, itu etika. Coba saudara, duduk di mobil, datang ke rumahnya gubernur sudah keluar, masih dalam mobil kita duduk. Turun dari mobil, salami gubernur. Mesti begitulah. Nah itu namanya kita hormat. Didikan. Diajar, dididik. Yang coba-coba bicara sama orang tua kaki angkat satu, kakinya diangkat. Enggak saudara. Nah, ini yang begini-begini sudah hilang di dunia akhir zaman. Ya, Tuhan tolong kepada kita. Amin. Nah, jadi berbahagia kata Ayub orang yang ditegur. Amsal 27 ayat 5. Amsal 27 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Nah, lebih baik teguran nyata-nyata daripada kasih tapi sembunyi-sembunyi. Ya. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Seorang kawan dia pukul kita, tujuannya baik. Hei, siapa? Mana pukul kita? Waduh. Loh, kalau saya tidak pukul kamu, itu lubang di depan. Jatuh kamu. Oh iya ya, terima kasih teman. Tapi dipukul, dibikin kaget, dihajar, ditegur. Ya dah. Coba kalau saudara jalan, lubang di depan tapi asik, baca apa di HP. Tahu-tahu sudah jalan, lubang. Nah, temanmu pukul, kasih kaget, HP-nya jatuh. Kamu ini kok begini ya? Kasih kaget. Wah, saudara kalau tidak kaget masuk lubang.
itu lebih baik. Lebih baik teguran. Itu lebih baik. Ya. Amsal 29. Baca dulu, seorang kawan memukul, sudah. Nah, itu. Kawan itu pukul kita. Supaya maksudnya baik, kasih ingat. Jangan lupa daratan, ya. Tolong ya. Nah, gitu. Amsal 29 ayat 15. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, Ya. tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Iya, makanya anak dari kecil dididik. Kalau dididik beda. Ya, tongkat teguran, terlalu cinta pada anak. Mesti tegur, dinasihati. Jadi banyak orang mau cepat-cepat kawin, suka kawin, tidak tahu apa. Mesti dilengkapi dulu ini, yang laki apa nanti kalau kamu jadi suami, ini jadi istri gimana. Ya toh? Gimana menurunkan anak-anak yang baik-baik itu? Ya. Tongkat dan teguran mendatangkan apa? Coba Amsal 29 ayat 15. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat. Tongkat dan teguran membuat kita berhikmat, punya pengetahuan. Sekarang ayat 17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu. Kalau saudara tidak didik anak, selalu disayang, nanti anakmu besar. Apa jadinya? Didiklah anakmu. Tolong dibaca baik-baik sekali lagi. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu, Ya. dan mendatangkan sukacita kepadamu. Kita percaya anak kita mau pergi di mana saja, kita tenteram. Karena sudah terbiasa dididik. Tapi ada orang tidak tahu didik anaknya. Anaknya tidak karu-karuan. Anak-anak itu bukan orang sempurna. Tapi kalau sudah biasa dididik dari kecil, jadi baik. Dia akan taat, dia akan dengar-dengaran. Kalau salah dia minta maaf. Sampai tua, sampai dia sudah punya anak besar, sampai dia sudah umur setengah abad, kalau dia salah dia bisa bilang, maafkan, Papa maafkan saya. Didik. Yang anak-anak bikin salah sama orang tua tidak tahu minta maaf. Orang tua semua membesarkan anak. Cukup kamu yang asuh anakmu, kan orang tua. Ya, jadi jangan cepat-cepat berumah tangga. Belajar dulu apa jadi suami, bagaimana jadi istri. Alkitab. Ini hikmat. Bukan hikmat manusia, hikmat Allah. Ya, itu Yesus yang memberi kepastian hidup kepada kita. Amsal 25 ayat 12. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Nah, kalau saudara dengar teguran dari orang yang berhikmat, ya itu namanya seperti saudara sedang pakai cincin emas pada telinga. Lanjut dibaca dulu. Seperti sejuk salju di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Ya. Dan ia menyegarkan hati tuan-tuannya. Ayat 12 sekali lagi. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Kalau telinga tidak suka mendengar, tidak suka taat, teguran itu bosan saya ini orang. Jadi tolak. Tapi kalau kita dengar teguran, oh ini orang sayang pada kita.
Siapa tegur saya, ini orang cinta saya. Makanya Tuhan bilang kepada Laodikia, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur. Tak cukup, hajar sama dia. Itu Tuhan itu. Tuhan Yesus baik. Tidak berani ngomong sekarang. Kalau Tuhan Yesus tegur, karena mengasihi, karena dia tidak mau kita jatuh di dalam lautan api. Dan banyak orang Kristen tidak suka ditegur. Kita ditegur firman, menangis, hancur hati. Ya, kalau saudara jatuh dalam dosa, saya tidak harapkan orang-orang sudah dibaptis langsungkan itu terus sampai masuk lebih jauh, lebih dalam lagi. Kau cinta kau lebih dalam, ya selesaikan. Makanya mandi firman yang menyucikan hidup, menyatakan salah, memperbaiki kelakuan. Itulah Efesus 5. Tolong baca ayat 26, 27. Untuk menguduskannya, Ya. sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Dengan air oleh firman, kan, dan oleh firman. Jadi firman itu seperti air memandikan kita. Itu sekarang yang penting. Sudah dibaptis, sudah berbahasa lidah, kita perlu dimandikan firman sampai cemerlang. Jadi baptisan air 1 kali. Tapi kalau memang pada waktu dibaptis tidak sadar dan tidak ingat, ada banyak orang juga salah begitu. Boleh dibaptis supaya hati nuranimu tenang. Tapi kalau kau mengerti, paham waktu dibaptis, tapi kemudian oleh karena kelemahan manusia jatuh dalam dosa, inilah pentingnya mandi firman. Mandi firman, menyatakan salah, memperbaiki kelakuan, bukan cuma enak didengar, tersinggung kalau ditegur. Bodoh saudara. Jadi sekarang saudara mau suka ditegur Tuhan, tidak ada jawab. Siapa yang suka ditegur? Angkat tangan saja. Coba. Hah? Karena orang yang ditegur itu dikasihi. Jadi kita mandi firman, perlunya mandi firman. 2 Timotius 3 ayat 16. Nah, hanya orang tidak suka dengar yang seperti ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, Ya, untuk menyatakan kesalahan, ya. untuk memperbaiki kelakuan, Nah, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini yang penting, menyatakan salah, memperbaiki kelakuan, mendidik kita dalam kebenaran, mendidik. Jadi tidak pernah lepas dari didikan, ya teguran, hajar. Jadi anak saudara itu jangan dibiarkan kalau manja, tidak dengar-dengaran, coba tidak dengar-dengaran, diam. Gitu saudara. Nanti besar dia bilang, terima kasih Papa, Papi, Mami. Ya, bukan tidak karu-karuan nanti anaknya. Gimana? Amsal 12 ayat 1. Ini bagus ini. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran, Siapa benci teguran? adalah dungu. Dungu itu apa? Dungu itu apa, Ken? Dungu itu apa? Hah? Bodoh. Stupid. Siapa yang benci teguran? Bodoh. Dungu. Nggak mau pinter, nggak mau jadi bijak. Ya. Begitu ya. Nah, itulah sebabnya dalam Wahyu 3 ayat 20, baca lagi baik-baik. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Ya. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku Mendengar suaraku, dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. pintu hatimu dibuka.
untuk teguran. Salahku di mana Tuhan? Ya, terus. Dan aku makan bersama-sama dengan dia. Aku makan bersama. Terus. Dan ia bersama-sama dengan aku. Bersama dengan aku. Ada apa? Suka, cita. Ada pesta. Lanjut dibaca. Siapa bertelinga, siapa punya telinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara punya telinga, semua punya. Tapi saudara punya telinga roh tidak? Nah, ini masalahnya. Ya, telinga roh kita peka. Saya sedang dididik, saya sedang diajar, saya sedang diingatkan kesalahanku. Jangan saya sombong dan marah. Tidak bisa ditegur. Tapi barang siapa ku tegur, ku kasihi. Itu orang yang suka ditegur seperti cincin emas pada apa? Telinga. Hiasan. Ya. Barang siapa menang, ku dudukkan bersama dari jemaat yang hampir dimuntah. Oh, jemaat ini sudah siap dimuntah. Tuhan bilang, aku muntahkan kau. Artinya dibuang. Tidak jadi dibuang karena kasihnya Allah terlalu besar. Kalau saya ada sampai hari ini dan tetap setia melayani lewat banyak pergumulan, jatuh bangun dalam kelemahan, karena teguran kasih Allah, saya sangat bersyukur. Allah itu sungguh-sungguh mengasihi kita. Dia menegur saya kalau salah. Apa bedanya saudara jemaat dengan hamba Tuhan? Sama. Ya, tegur supaya jalan. Supaya nanti apa? Orang yang tadinya sudah dibuang, dimuntahkan, diambil. Taruh mana? Duduk bersanding satu tahta. Siapa itu? Mempelai wanita. Kalau saudara menikah, masa mempelai laki-laki duduk di depan, mempelai perempuan belakang? Tidak. Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan duduk satu tahta, satu kursi. Saya dan saudara orang sebelumnya mesti dibuang. Tapi Tuhan sayang. Lewat teguran, salah kita dinyatakan. Akhirnya kita terus mau. Dan Tuhan bilang, aku dudukkan di atas tahtaku bersama. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama Bapa. Siapa yang duduk bersama Yesus? Pengantin. Mempelai wanita. Siapa yang duduk bersama di atas tahta? Raja-raja. Dia raja segala raja. Raja maha besar. Kita ini raja-raja. Memerintah. Dan kita adalah imam-imam yang melayani Tuhan. Saudara tidak melayani manusia. Saya tidak melayani saudara saja. Saya melayani Tuhan. Karena itu seorang hamba Tuhan harus takut kepada Tuhan. Bukan untuk menyenangkan telinga daripada umat Tuhan. Satu waktu Tuhan bilang, mana itu orang? Coba lihat itu sekarang di lautan api. Karena kamu tidak berani tegur. Kamu tidak berani hajar dia pada waktunya. Dia lautan api. Tanggung jawab kamu. Ngeri itu. Tidak gampang jadi hamba Tuhan. Tidak gampang jadi gembala. Saudara boleh marah kalau saudara ditegur, dinasihati. Tapi Yeskiel, kalau kamu tidak ngomong, ya, Yeskiel ini gembala dari Israel. Kalau kamu tidak bicara, orang itu ada lubang dia masuk, kamu tanggung. Coba saudara baca di Yeskiel pasal 3, pasal 4. Tanggung jawab ada pada seorang gembala. Jadi gembala itu jabatan yang tidak gampang, saudara. Bukan seperti direktur, kepala cabang apa di dunia. Tidak. Ya, tolong dibaca dengan baik-baik. Yeskiel pasal yang ketiga.
Yeskel 3 ayat 20. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Terus, Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. terus. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu, supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup, sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Beratoh, jangan identik pendeta itu perpuluhan. Saya selalu bilang, jadi gembala itu bukan nafkah hidup. Tapi kalau orang salah kita tidak tegur. Di kamar, seorang gembala itu sembahyang untuk jemaatnya. Itu namanya doa pertanggungjawaban. Makanya gembala itu, saudara, harus dihormati. Alkitab yang bicara, bukan saya yang minta. Kita menghormati gembala kita, dan sungguh-sungguh hati terhadap dia, bukan pura-pura, bukan mengambil hati. Lakukan. Itu Ibrani 13 ayat 17, ya, tak usah baca. Tunduk dan taatilah pemimpinmu yang berjaga-jaga atas jiwamu. Itu gembala. Tidak identik cuma persembahan, tidak identik cuma kekayaan, tidak. Dan seorang gembala harus bisa bersaksi bahwa dia anggota keluarga paling tidak rata-rata jadi panutan dalam hidup nikahnya, dalam hidup berumah tangganya. Jangan saudara tersandung kalau saya bersaksi kebaikan Tuhan yang saya alami dalam hidup. Tidak. Sebab bukan teori saja yang harus kita sampaikan, tapi harus menjadi pengalaman hidup ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Dengan begitu kita senang ditegur Tuhan. Tegurlah saya Tuhan, nyatakan salahku. Ya, Tuhan Yesus baik. Tidak berani ngomong sekarang. Tuhan Yesus baik. Amin. Saya ditegur Tuhan. Saya mau menangis. Saya mau hancur hati. Nah, itulah penyembahan. Mari kita bangkit berdiri. Ku mau memujimu. Mari kita puji Tuhan. Tinggikan Tuhan. Sanjung. Ini zaman materialistis. 2 Timotius 3 mengatakan, orang akan mencintai uang, mengejar uang sampai dimanapun. Tapi apakah itu keinginan? Tidak, Tuhan tidak ingin itu. Tuhan ingin kita kejar dia, berlari-lari, bisa menangkap Yesus. Tidak meninggalkan hal-hal yang rohani. Jangan jadi orang Kristen suam-suam kukuh. Tidak panas, tidak dingin. Jangan hidup tanpa Roh Kudus. Jadilah orang yang dipenuhi Roh Kudus, yang suka memuji Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus,
namamu indah. Namamu Indah Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Katakan ya, sungguh baik. Dia tegur kita. Yesus, Dia tidak mau kita suam-suam kuku. namamu Dia mau kita cinta dengan hangat, bukan bibir. Ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu puji, ku mau menyembah, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembah, ku selalu sembahmu. Kau yang layak Tuhan terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan boleh berkati kami berhasil dalam studi, berhasil dalam pekerjaan. Tapi ingat, jangan suam-suam kuku. Jangan sudah diberkati jabatan naik, punya fasilitas, lalu kita lupa. Siapa yang mau menyembah Dia, lakukan ini, dari hatimu yang bersyukur. Tuhan tegur kami untuk kebaikan. Yesus, namamu indah, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, oh haleluya, haleluya. Oh Jihu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima
semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu Tuhan. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Jangan buang kami Tuhan. Kami mau berbaik, kami mau jadi baik Tuhan. Sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Siapa mau jadi baik? Siapa yang mau ditegur? Sembah Dia, berterima kasih. Seorang kawan memukul, maksudnya baik. Semua pujian kemuliaan hanya bagi. Siapa yang mau ditegur, nyanyikan nyanyian ini. Puji Yesus. Tegurlah saya Tuhan, perbaikilah hidupku. Oh Ramasakalamaya, supaya nanti satu waktu saya boleh duduk sehidangan setahta menjadi mempelai wanita Yesus. Hanya bagi Tuhan ku mau memuji-Mu. Oh Ramayasa, puji ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Berbahagialah orang yang ditegur Allah. Karena orang yang ditegur Allah itu dikasihi Allah. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Teguran yang nyata lebih baik dari kasih yang tersembunyi. Kami ditegur untuk diperbaiki agar satu waktu kami jadi mempelai wanita Yesus yang sempurna dan tidak bercacat. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau boleh memberkati kami dengan segala kekayaan jasmani, fana, keberhasilan dalam pekerjaan. Tapi itu tidak membuat kami membuang Engkau. Tidak membuat kami sombong dan akhirnya suam-suam. Sudah merasa diri yang paling baik dan benar. Terima kasih Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur. Kami percaya Tuhan Yesus ada, Tuhan sebaik sepanjang hidup kami. Terimalah berkat, kasih karunia anugerah, cinta kasih persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya,
sampai Dia datang kembali, kita adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang diberkati. Katakan amin.